kenapa sih kok orang Kristen itu kok nyembah patung, Bang Idis? Oke, pertanyaan yang bagus, Bang. Pertanyaan yang bagus. Kenapa Anda menyembah patung begitu? Pertama, saya mohon maaf, Bang. Saya mohon maaf ya, Bang ya. Sebenarnya, Bang, yang harus Anda tanyakan itu bukan saya. Anda harus bertanya seperti itu kepada orang-orang dari golongan rokok kudus. Abang tahu rokok kudus? Makanya Bang, ada orang-orang yang ngakunya dia Kristen. Dia mengaku Kristen. Begitu. Tetapi dia menyembah patung. Dia menyembah patungnya Maria, dia nyembah patung Yesus, nyembah patungnya Santo, begitu. Bahkan nyembah fotonya Santo, begitu. Saya mau katakan Bang begini, bahwa orang-orang yang Anda bilang itu, mereka itu sebenarnya orang-orang yang berada di dalam kesesatan yang nyata, Bang. Begitu. Jadi tidak pernah, Bang, Alkitab itu mengajarkan demikian. Tapi karena mereka ini memang orangnya udah gobloknya, memang udah setengah mati, mereka mengatakan bahwa itu adalah perintah Tuhan. Dan itu sudah coba saya sadarkan mereka ini, Bang. Karena mereka ini memang orang-orang yang tidak pernah membaca Alkitab. Tapi mereka ini adalah orang-orang yang sudah dicekokin. Mereka ini sudah dikuasai oleh semacam jaringan pebisnis patung dunia, Bang. Begitu. Jadi memang ada, Bang. Saya akui itu, Bang. Ada orang-orang yang ngaku Kristen, tetapi mereka itu sujud menyembah kepada patung-patung, Bang. Dan itu tidak boleh di dalam Alkitab. Saya akui itu, Bang, kalau itu. Makanya, Bang, kalau pengen tahu ajaran Kristen yang benar, itu adalah Kristen yang sesuai dengan Alkitab. Begitu. Mungkin kalau Abang itu bisa Abang tanyakan kepada, kalau nama channelnya itu adalah Rokok Kudus, Bang, karena dia tiap hari itu minta-minta rokok begitu. Ya, dia ngakunya berapologet tapi harus belok begini, Bang. Sambil gini begini dia ngisap rokok. Seperti itu. Nah, tapi Abang jangan salah, itu jumlah mereka banyak, Bang. Jumlah mereka banyak. Gitu, dan duitnya itu kenceng. Duitnya kenceng. Makanya banyak orang akan membela mereka, begitu. Seperti bom itu akan membela mereka. Karena dia butuh duit. Begitu. Karena dia menyembah patung itu nggak apa-apa, dalam Alkitab itu dibolehkan. Itu perintah Tuhan katanya. Nah, karena apa? Karena bom ini di dalam pikirannya, kalau saya bilang begitu nanti saya dapat duit ini dari mereka. Mereka kirim saya paus. Oh. Terus ada juga namanya Rudy. Cuman ya yang saya katakan ini memang mereka itu channel-channel kecil, Bang. Channel-channel kroco begitu. Yang nonton paling 150 orang, 120, 97 orang gitu. Channel-channel kroco begitu, Bang. Karena mereka memang sudah ditendang dari kekristenan begitu. Mereka sudah tidak dianggap di dalam kekristenan. Ya, terkhususnya Protestan ya. Tidak dianggap mereka. Makanya ketika mereka sudah ditendang, dibuang dari Kristen, mereka akan menjilat begitu, menjilat para penyembah patung itu. Seperti itu. Karena saya tahu persis karakter mereka. Karakter mereka itu adalah memang penuhan uang begitu. Uanglah yang menjadi Tuhan mereka itu. Sosoknya saya sebut-sebut saja, Bang, ya, misalnya Bom. Kemudian siapa lagi? Rudy, siapa lagi? PC The King, kemudian siapa lagi? RK, itu memang itu mereka. Isi kepala mereka memang itu. Yang mana yang menghasilkan uang, mereka akan bilang begitu. Bang Edis, sekali lagi saya tanya, mohon maaf ya Bang Edis, mohon maaf. Ya, ini kan silakan, saya cuma penasaran aja sama Bang Edis kan. Terus terang aja, kalau agama Bang Edis ini agama apa, Bang? Saya seorang Kristen, Bang. Kristen yang benar, Kristen yang murni itu adalah Kristen yang
imani yang dianut oleh murid-murid Tuhan Yesus, Bang. Gitu. Jadi tidak ada satupun, sekali lagi saya katakan, Bang, tidak ada satupun murid Tuhan Yesus tuh nyembah patungnya Yesus atau patung Maria. Nggak ada. Betul. Nggak ada satupun, Bang. Tapi kenapa yang lain itu nyembah, Bang? Karena mereka nggak pernah baca Alkitab. Mereka itu adalah orang-orang yang hanya ngikut-ngikut saja, Bang. Dan kalau kita mau jujur, Bang, sebenarnya, nah sekarang kalau gantian Anda nih ya, di dalam Islam pun banyak orang ikut-ikut aja. Iya, ikut-ikut, Bang. Kalau begini, oh iya ikut, begini ikut. Tapi saya pengen sebenarnya, Bang, membuat satu gebrakan baru ini. Artinya saya pengen ke dalam internal dulu lah. Karena saya rasa sudah 1 tahun sekian itu saya sudah, ya udah begitu banyak, udah ribuan lah udah video saya itu. Kalau kita bandingkan ya kan dengan agama Muslim ini, Bang, saya nggak ngebandingin yang mana rendah yang mana tinggi, enggak ya kan. Nah, sebelumnya jangan salah paham. Yang saya pikir kalau orang Muslim nih walaupun nggak sembayang lah contohnya, tapi agamanya Islam, tapi nggak pernah sembayang lah, nggak pernah apa, tapi katanya Muslim ya kan. Tapi Muslim mungkin dalam tuanya nanti ke atau macam mana kan, nanti boleh sembayang atau tobat gimana, itu mungkin diterima lah, masih diterima lagi, Bang. Tapi kalau yang seperti Kristen yang Abang bilang tadi, orang yang Kristen yang sesat itu Abang yang bilang, bukan saya ya kan. Itu keterusannya gimana? Enggak sampai ya sampai mereka mati. harus bertobat, Bang. Mereka itu adalah orang-orang bebal. Di dalam Alkitab itu sudah dikatakan orang yang menyembah patung, menyembah berhala itu akan mendapat malu, begitu, Bang. Jadi mendapat malu. Mereka akan malu, begitu, Bang. Seperti itu. Makanya, Bang, kalau ada umat-umat daripada RK ya, seperti Jesselyn itu ya, yang ngobrol dengan Donditan, mereka tadinya nyembah patung begitu, seperti Insan Moko Ginta begitu kan. Kemudian Agustinus Kainama, itu mereka itu tadinya dia dari nyembah-nyembah patung itu. Tanya aja, Bang, gini. Coba tanya Agustinus Kainama, tanya Felix Xiao, tanya siapa lagi? Siapa yang tadi yang saya sebutkan tadi? Agustinus Kainama, Felix Xiao, Jesselyn. Mereka itu pasti kalau Anda tanya dengan jujur, bener nggak dulu Anda ngerasa Anda itu nyembah patung, nyembah berhala? Pasti dia jujur mengatakan iya. Begitu, Bang. Karena memang orang-orang tersebut, kalau memang mereka mau menyadari dari dasar hatinya yang paling dalam, ya memang mereka menyembah patung-patung itu, Bang. Bahkan mereka mengkultuskan patung-patung itu. Diusung-usung patung-patung itu kemana-mana, Bang, diusung. Seperti berhala, di mereka jadi pengkultus berhala. Mereka nggak pernah membaca isi Alkitab itu, Bang. Bahwa itu adalah satu perbuatan yang keji di hadapan Tuhan. Contohnya yang seperti ini, Bang Edis. Contohnya yang seperti pendeta atau gimana yang di gereja-gereja itu loh. Itu bukannya juga bukannya menyembah patung, ada patungnya juga dalam gereja itu. Nah, pertanyaan Anda itu bagus, Bang. Justru makanya, Bang, Tuhan mengizinkan pertanyaan-pertanyaan ini terjadi di channel saya, Bang. Supaya apa? Supaya Tuhan ingin menyadarkan kalau ada orang-orang yang kebetulan malas baca Alkitab, nggak pernah baca Alkitab, ikut-ikut seperti itu, supaya mereka berhenti melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu, Bang. Tapi yang menjadi masalahnya kalau dalam sudut pandang saya nih, Bang, ya sebenarnya Anda melakukan hal yang sama, cuman bukan patung tapi batu. Coba Anda giliran saya tanya nih, gantian dulu. Gini, Bang. Kalau Anda melihat ada orang, mereka putar-putari itu pohon beringin. Ya.
Mereka sentuh-sentuh pohon beringin itu, cium-ciumin pohon beringin, lalu sujud begini. Ya. Menurut Anda ini, coba Anda jujur. Betul atau tidak mereka di situ mengkultuskan atau melakukan penyembahan pohon beringin? Kalau untuk saya sih tergantung daripada niatnya. Maksudnya yang menyembah kayu pohon beringin itu kan ya kayak gimana kan? Masa kayu disembah ya kan? Nggak nyambung dia berarti teman. Bukan masalah masak kayu disembah, gini loh, gini. Coba ya. Coba Anda simak saya lagi. Ini bukan masalah kritik terhadap mereka menyembah kayu, bukan. Iya. Kita berbicara tentang apa yang dikerjakan oleh mereka. Kesimpulan apa yang dapat kita ambil dari perbuatan-perbuatan mereka ini. Mereka berbuat apa? Gini, ada 10 orang, Bang. Oke? Ada pohon beringin nih, pohon beringin. Nanti soalnya kalau saya bilang pohon tertentu atau batu tertentu, nanti mendadak otak itu langsung mampet, Bang. Jadi saya bikin aja dulu pohon beringin. Jadi orang ini mutar-mutari lah pohon beringin itu, diputar-putari begitu pohon itu kan. Setelah itu mereka mencium-ciumi pohon itu, elus-elus, dicium-cium, baru sujud begini begitu. Pertanyaan saya, kalau secara sudut pandang Anda, betul atau tidak mereka di situ sedang melakukan pemujaan atau pengkultusan atau penyembahan pohon beringin? Aduh, susah juga untuk menyimpulkannya. Susah juga. Iya, karena memang begini, Bang, otak dari kecil sudah dicekokin begitu. Kalau kita sujud kepada patung ini, itu nggak nyembah. Pokoknya nggak nyembah itu nggak apa-apa. Karena dari kecil udah didoktrin seperti itu. Ya, intinya lebih jelasnya begitu juga kalau ada batu tertentu. Ah, ini batu tertentu ini kalau kita begitu kan kita nggak apa-apa, itu nggak menyembah. Nah, doktrin itu sejak kecil sudah ditanamkan sehingga sampai besar dia punya pola pikir seperti itu. Kalau ada yang mengkritik itu, maka otaknya secara otomatis akan melawan. Begitu. Tapi percayalah ya. Lambat laun kalau otaknya mau berpikir, maka orang tersebut akan sadar begitu. Bahwa apa? Bahwa kita manusia itu adalah gambar daripada Sang Pencipta. Jangan menghinakan diri kita dengan sujud, merendahkan diri, takluk di benda-benda mati, Bang. Itu adalah cara-cara iblis, Bang, untuk melecehkan gambar Tuhan yang ada dalam diri kita. Gitu, Bang. Iya, terima kasih, saya sudah paham. Iya, oke, gitu ya, Bang ya. Oke. Ya, jadi pesan saya, kalau Anda mengikuti manusia-manusia, mengikuti pemuka-pemuka agama itu banyak seorang bajingan, Bang. Ya. Kalau Anda mengikuti ajaran si A, si B, banyak diantara mereka itu adalah bajingan, begitu. Nggak saya bilang semua ya. Nggak saya bilang semua, Bang. Banyak, tapi banyak, Bang. Nah, statement saya adalah begini, Bang. Yang harus Anda ikuti dan harus Anda pandang itu adalah Yesus, Bang. Coba, Bang, lihat Yesus, tunjuk satu dosa yang dia lakukan ada. Kalau ada, saya terjun dari Monas, Bang. Tapi kalau Anda lihat pemuka agama, Anda lihat Nabi A, Nabi B, Nabi C, Bang, pasti Anda nanti akan tahu, ternyata lu bajingan. Betul, Bang, betul. Lu nggak percaya. Termasuk kalau Anda melihat saya, pasti Anda akan akhirnya kecewa. Edis lu begini-begini. Makanya, Bang, yang harus kita pandang itu adalah Yesus, Bang. Begitu. Nah, banyak orang-orang sekarang tidak memandang Yesus, Bang. Yang dia pandang adalah pemuka agama. Kalau pemuka agama bilang, kamu harus sujud di hadapan patung ini, siap. Pokoknya patung ini membawa rizki, membawa berkah, siap. Ya, akhirnya mereka jadi sujud dan menyembah patung, menyembah batu, menyembah berhala. Iya, betul. Seperti itu. Ya, saya rasa itu aja, Bang ya. Oke.
Oke, selamat malam Bang Malik Ibrahim. Saya turunkan dulu ya. Sungguh menarik itu dialognya Bang Edis. Hmm, Saya sering mengikuti gitu kan. hmm. Bang Edis sangat luar biasa. Sebentar, Tapi saya mau tanya Anda juga, Bang Muslim. Edi. Sebentar, Anda Muslim. Ya, Masa Anda Muslim mengatakan Edis luar biasa ini gimana nih? Silakan. apa Bang Edis? Anda seorang Muslim. Saya di sini itu sering sekali mengkritik pengajaran-pengajaran yang keluar dari orang-orang Islam, begitu. Karena Ya, dia mengajarkan misalnya begini nih, contoh ya Bang, contoh. Seorang Ya. Islam itu harus mengikuti apa yang disuruh atau diajarkan oleh sang baginda Nabi, betul? ya betul. Nah, apa yang diajarkan oleh sang baginda Nabi, dia berkata begini, janganlah engkau berteman kecuali dengan orang Muslim. Jangan engkau berteman dengan Wahyudi, Nasrani, jangan. Dan janganlah memakan makananmu kecuali dia orang bertakwa. Ya, Artinya apa? Saya kasih contoh begini. Kalau Anda punya tetangga Anda orang miskin, dia nggak punya makanan, udah lapar dia, udah mau mati, datang ke rumah Anda. ya, Pak Jamal, tolong Pak Jamal, keluarga kami sudah nggak makan, berilah kami beras. Kami ngutang dulu lah, berilah kami beras. Terus, Anda tanya, apakah Anda orang bertakwa? Oh tidak Jamal, saya Kristen. Nah, menurut hadis tersebut, boleh tidak Anda beri dia makan? Karena hadis tersebut berbunyi, jangan memakan makananmu selain daripada orang yang bertakwa. iya, iya. Coba bagaimana Anda menjawab itu? Ya, kalau sebenarnya secara tafsir Bang Edis ya di Al-Quran itu banyak para ustadz atau para kiai dan para buya yang menafsirkan Al-Quran dengan bahasa lurus. Sebetulnya Al-Quran itu bahasanya kias. Contoh yang Bang Edis tadi katakan, seseorang yang istilahnya membutuhkan dengan kondisi dia tidak punya. Kalau bagi saya Bang Edis ya berbeda secara tafsir. Maka saya menafsirkan siapapun dan tidak memandang agama seseorang atau kepercayaan seseorang. Bagi saya seluruh umat itu sama. Tiada Kristen, tiada Buddha, tiada Islam gitu. Sama. Cuman kalau sekarang itu banyak para ustadz, para kiai itu menafsirkan itu salah. Tapi kalau kita baca ya Bang ya hadisnya ya. Inilah yang saya bilang Bang. Kenapa sih kok bisa seperti ini? Makanya saya menyarankan, ya mohon maaf sebelumnya aja Bang. Bagaimana kita mau mengikuti pengajaran seperti ini? Bukankah kita seharusnya mengikuti pengajaran yang diajarkan oleh Yesus? Nih saya bacakan Bang ya. Ini hadisnya Bang ya. Dari Rasulullah ini Bang ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, sang Nabi bersabda nih, janganlah engkau berteman kecuali dengan orang yang beriman. Jadi sebenarnya orang Islam Bang, yang nggak boleh berteman Bang selain daripada orang beriman. Kalau kita mau patuh sama Nabi. Cuman kan masalahnya orang Islam sekarang, apa sih Nabi mungkin lagi atau gimana kan? Ini jelas loh ayatnya, jangan berteman dengan orang kecuali orang beriman. Dan jangan memakan makananmu selain dari orang yang bertakwa. Nah makanya kalau kita baca ini begitu jelas Bang. Contoh, makanya saya pernah suatu kali pergi mencari rumah Bang. Sekitar tahun 2020, 2021, zaman-zaman COVID itulah saya masih ingat. Zaman COVID itu Bang, saya cari-cari rumah itu sebelum COVID tuh 2019 2020-an itu ya. Nah, kaget saya Bang. Waktu saya ini dijual, Bu. Iya. Tapi mohon maaf Pak, agamanya apa ya? Kristen.
Oh maaf Pak, di sini khusus Muslim. Kaget saya. Ada begitu Bang. Oh sudah ada Bang, ada. Kenapa Bang? Ya karena mereka membaca seperti ini. Jangan engkau berteman kecuali dengan orang beriman. Jadi betul itu kata Bang Edis itu Bang Edis. Nah, Jadi terus gimana? kalau saya Bagaimana kita mau mengikuti itu? Nah, yang sekarang menjadi pertanyaan besar tuh begini, Bang. Apakah benar Muhammad ngomong begitu? Atau jangan-jangan orang lain yang berkata seperti itu dengan ditempelkan kepada Muhammad. Padahal sesungguhnya Muhammad tidak pernah ngomong begitu. Ada dua pertanyaan ini. Kira-kira yang mana yang mau Abang pilih? Kalau bagi saya yaitu Mas Edis secara penafsiran saya itu cuman ditempelkan. Berarti Anda tidak percaya sang baginda Nabi ngomong begitu? Mungkin saya percaya dan secara keyakinan saya Mas Edi, saya berpatok saja di sewaktu Nabi Muhammad atau Rasulullah di sewaktu mau meninggal. Ingat Mas Edi ya, mungkin Mas Edi pernah dengar dalilnya. Jadi sewaktu itu para Rasulullah di sewaktu dia di akhir hayatnya, dia memanggil wahai ikhwani, ikhwani dan umati, umati. Datanglah ke sini. Jadi bertanyalah kepada Rasulullah, para umat tadi. Apa ya gerangan ya Rasulullah? Yang paling aku takutkan di akhir zaman kelak. Kata Rasulullah. Para buya, para kiai, para ustadz akan bukan itu yang pertama Mas Edi, akan terjadi perdebatan antara akidah atau agama atau kepercayaan di akhir zaman kelak. Maka akan terbagi menjadi 73 fikrah. Nah, itu dia. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, kan? Ya, betul. Dan dikatakan yang Tunggu dulu, Mas dari Edi. 73 golongan, yang 72 golongan itu masuk neraka, betul? Belum tentu. Jadi gini Mas Edi. Kalau bagi saya, kalau cerita soal neraka, Bukan, saya belum fokus percaya dulu ke masalah yang ini. Ada 73 golongan. Ya, Hanya satu saja yang benar, 73 betul? hanya satu yang benar, yaitu kata Rasulullah waktu itu menjawab Ahlul Sunnah wal Jamaah. Nah, masalahnya sekarang semua mengklaim Ahlus Sunnah wal Jamaah, Bang. Saya rasa begini, Jadi Bang. ada satu lagi Mas Edi. Oke, Coba, silakan, Mas Edi. silakan. Ada Silakan. satu lagi. Hmm. Jadi yang kedua kata Rasulullah, yang paling aku takutkan kata Rasulullah di akhir zaman kelak, para ustadz, para buya, para kiai yang sesat menyesatkan umat. Ini saya akui Mas Edi. Secara tafsir yang ada, ini banyak menyesatkan. Ini cuman tafsiran Al-Quran itu bukan bahasa lurus, dia bahasa kias. Saya sungguh menarik, Mas Edi ini orangnya pintar mempelajari, belajar tentang Al-Quran, saya akui. Ya makanya Abdul Somad sama Adi Hidayat dengar nama saya, mereka ya mikir-mikir mau didebat sama saya. Gimana? Wahai Ustadz Abdul Somad, wahai Ustadz Abu Hidayat, di manakah kalian berada? Saya pengen ngajak mereka berdebat itu, Bang, ngajak mereka diskusi. Karena mereka itu sering membahas kekristenan begitu. Makanya saya mau ajak itu bahas tema-tema yang mereka ulas itu. Contoh Mas Edi, kita tadi Mas Edi buka tentang surga dan neraka. Nah, kalau kita Ya kan, Mas kaji Edi? itu, Bang. Oke, kita mantap ini, Bang. Mantap ini, Bang. Nih. Sebenarnya begini, Bang. Di dalam agama Islam itu tidak pernah ada surga, tidak pernah ada neraka, Bang. Nggak pernah ada. Itu nggak tahu kenapa kok bisa ada surga dan neraka. Nggak ada. Gini, saya kasih contoh. Ini kalau kita telusuri, Bang, banyak yang akan murtad ini, Bang. Gini. Dengarkan saya, Bang. Konsep surga, neraka
itu sebenarnya adalah konsep agama Hindu, Bang. Jadi hanya agama Hindu yang memiliki konsep ini. Ada di dalam Hindu itu ada tingkatan-tingkatan, Bang. Yang bawah itu ada neraka, kemudian ada surga. Yang paling tinggi itu sebenarnya ada nirvana, yang paling tinggi itu moksa namanya, Bang. Itu yang mencapai moksa itu, artinya penyatuan kembali seperti itu. Nah, konsep seperti ini sebenarnya milik agama Hindu, tidak ada di dalam Islam, Bang. Nggak ada. Begitu. Nah, sekarang begini, lalu apa? Konsep dalam agama Islam itu sebenarnya apa, Bang? Konsep dalam agama Islam yang ada itu jannah. Betul. Nah, arti jannah ini sebenarnya apa? Banyak orang nggak tahu, Bang. Jannah ini kalau kita terjemahkan, Bang, artinya itu adalah kebun, taman, Bang. Taman. Suatu taman atau kebun. Kok dibilang surga itu dari mana jalan ceritanya? Nggak ada. Jadi, sekarang pertanyaannya begini, Bang. Di dalam Alkitab, ada satu kalimat bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia itu, maka Tuhan menempatkan manusia itu di suatu taman di Eden. Perhatikan, Bang. Itu dalam kitab Kejadian. Lalu Tuhan menempatkan manusia itu di suatu taman di Eden. Nah, kalimat ini sehingga muncullah Taman Eden. Nah, di dalam bahasa Ibraninya, taman itu, bahasa Ibrani daripada taman atau kebun, itu adalah gan. Gan. Nah, bahasa Arabnya jannah. Dari gan jadi jannah. Jadi Gan Eden, ya, Garden of Eden kalau bahasa Inggrisnya, ya. Nah, kata ini ternyata diadopsi oleh Al-Qur'an menjadi Jannatul Aden. Coba, Bang, tanya sama orang Islam, Bang, apa arti Jannatul Aden itu? Bingung pasti, Bang. Bingung. Apa itu Jannatul Aden itu? Sebenarnya kata itu diambil dari Alkitab itu, Bang. Taman Eden itu. Cuman kalau ditanya sama orang Islam, Jannatul Aden, Aden itu apa? Bingung. Apa Aden itu? Nah, itu konsep surga, Bang. Nah, terus neraka. Nah, neraka ini juga, Bang. Sebenarnya neraka ini, kalau kita telusuri kan itu dari bahasa Sanskerta. Sebenarnya nggak ada kata neraka dalam Al-Quran. Yang ada dalam neraka, yang dalam Al-Quran itu adanya itu Jahannam. Nah, kata Jahannam ini, Bang, telusur punya telusur. Ketahuan dari mana, Bang? Dari Alkitab juga. Nah, ini mau saya ceritakan nih, Bang. Nih, atau kita buka saja, Bang, ya. Nih. Kalau dalam agama Islam, memang banyak istilah-istilah yang sebenarnya diambil dari Alkitab, Bang. Kalau kita mau jujurnya, Bang, ya. Nih. Ya. Saya kasih tunjuk, ya. Sebenarnya nggak perlu jauh-jauh. Kalau Anda punya duit, Anda bisa berangkat ke neraka. Ada, Bang. Cuman kalau dalam Islam sudah dipoles, Bang. Udah dipoles, ada 7 tingkat, nanti begini, ada yang cucuk-cucuk begini, udah dipoles. Aslinya nggak begitu. Nih, saya kasih tunjuk sama teman-teman sekalian. Neraka itu bisa Anda kunjungi sekarang juga kalau Anda punya duit. Oh, tempatnya di Israel kok. Iya. Nih, kita kasih tunjuk ya, Bang, ya. Jahannam. Perhatikan. Kalau kita merujuk kepada ya akan susah, Bang. Nih ya. Kita kasih tunjuk. Dari mana asal usulnya? Oh, ada. Perhatikan. Ini, Bang, dari sini nih kita baca ya. Jahannam itu diambil dari Alkitab. Nih. Gehenna atau Gehinom itu sebenarnya artinya, arti letterleknya itu adalah lembah. Lembah milik keluarga Hinom. Geh ben Henom kalau dalam bahasa Ibraninya. Nah, adalah sebuah lembah yang terdapat di tepi barat daya Yerusalem, yang awalnya digunakan sebagai tempat pengorbanan anak-anak.
untuk mencegahnya terulang kembali, tempat ini kemudian diubah menjadi tempat pembuangan sampah, tempat pembakaran sampah. Nama ini kemudian dijadikan nama ini kemudian dijadikan sebagai nama dari neraka dalam agama Yahudi dan Kristen, yang kemudian terinspirasi dari konsep surga neraka milik Zoroastrianisme di saat Israel dikuasai Persia dan seterusnya dan seterusnya. Nih Bang, kita kasih contoh ya Bang ya nih. Ini tempatnya Bang. Yang dimaksud lembah Gehinom itu ini, Gehinom. Jadi ceritanya Bang, dulu nih saya ceritakan saja ya, saya ceritakan gini. Ini kalau mau cerita akademis ini saya ceritakan nih ya. Saya balik dulu kameranya sebentar Bang. Jadi dulu Bang, sebelum orang Israel masuk ke tanah perjanjian itu, ke tanah orang Kanaan, di situ itu ada suatu bangsa. Bangsa tersebut itu punya ritual namanya mempersembahkan anak, Bang. Mereka bakar anak itu di hadapan Molok. Nama dewa mereka itu adalah Molok. Banyak itu, Bang, artefak-artefaknya yang ditemukan itu. Nah, ketika orang Israel datang, mereka membumi hanguskan tempat itu. Mereka menajiskan tempat itu, dibuatlah tempat itu menjadi tempat pembakaran sampah. Supaya tidak terjadi lagi hal seperti itu di situ. Karena itu dilarang oleh Tuhan. Janganlah engkau mempersembahkan anak-anakmu sebagai korban bakaran kepada Molok. Nah, setelah itu dibumi hanguskan, diperatakan, dijadikan tempat sampah. Tanah itu milik keluarganya Hinom. Milik Hinom. Nama pemilik lembah itu adalah Hinom. Nah, kalau dalam bahasa Ibraninya, lembah itu Geh gitu. Geh ben Hinom. Lembah dari anak-anaknya Hinom. Jadi suatu lembah yang kepunyaannya itu adalah kepunyaan keturunan daripada Hinom ini. Dari situlah muncul istilah Gehinom. Nah, di dalam bahasa Yunani jadi Gehenna itu. Masuk ke dalam Quran jadi Jahanam. Coba makanya Bang, kalau Anda mau jujur, coba tanya Ustadz Adi Hidayat, tanya Abdul Somad, akar kata jahanam itu apa? Mereka nggak akan ketemu, Pak. Nggak akan ketemu karena memang bukan bahasa Arab. Bukan bahasa Arab. Jadi makanya ini yang kita bahas di awal tadi Bang Edis, secara tafsiran. Di situ tuh secara tafsiran di dalam Al-Quran tadi sebenarnya saya bilang itu bukan bahasanya lurus gitu, bahasanya kias. Contohlah salah satu Bang Seti. Mengapain kita beragama menyalahkan agama seseorang gitu. Contoh, sedangkan kafir itu sebenarnya secara penjelasannya, kafir itu adalah untuk orang Islam, bukan untuk orang beragama lain. Nah, tuh. Ini kalau kita naikkan satu orang ustadz lagi gimana nih kayaknya? Ini serem ini statement-statement Anda ini. Berat. Makanya dangkalnya beragama, Mas Edis ya. Saya bukan menyalahkan, dangkalnya beragama. Mengkafirkan seseorang, apakah ini yang disebut Allah Ar-Rahman Ar-Rahim? Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Tapi kita sebagai umat dan sesama umat kok saling menyalahkan dan saling memfitnah, saling menghujat. Di mana agama? Ya, Ar-Rahman Ar-Rahim di mana? Ya, makanya begini Bang, justru dengan channel saya ini Bang, akhirnya apa? Akhirnya kita menjadi mengerti sebenarnya yang terjadi duduk perkaranya itu bagaimana. Begitu Bang. Nah, jadi Bang, ketika lembah itu dijadikan lembah pembakaran itu, nah Tuhan Yesus Bang, Yesus kami Bang ya, itu menggunakan perumpamaan itu. Dia gunakan tempat itu Bang, menjadi satu lambang atau suatu kiasan bagaimana nanti orang-orang yang jahat itu Bang, mereka akan dicampakkan ke dalam Gehinom itu, lembah Gehinom itu. Itu sebenarnya kalau kita berbicara secara konteks Bang. Jadi memang benar-benar tempatnya itu ada.
Bukan tempat nanti ada 7 pintunya, lalu di situ ada tukang cucu-cucu apa, begitu ditusuk-tusuk. Nggak ada bang yang kayak begitu. Yang ada yang seperti Makanya- itu juga hanya lambang atau perkiasan. Bagaimana nanti ininya ya kita nggak tahu. Nah, Contoh sekarang Bang begini Edis. bang. Ada satu Ya. sedikit lagi bang, sedikit lagi. Jadi saya pernah menulis satu buku bang, karena di dalam Al-Quran itu kata jahanam itu kadang-kadang dia tidak tertulis jahanam. Kadang-kadang dia tertulis jahim. Nah ini menjadi satu pertanyaan besar. Loh, kok kadang-kadang Al-Quran menulis jahanam, kadang-kadang menulis jahim. Nah, saya teliti bang, saya melakukan penelitian mendalam. Ini hanya saya yang meneliti, orang lain belum pernah meneliti ini. Ternyata bang, saya tahu ada satu informasi begini. Dulu Al-Quran itu bang belum ada tanda baca. Jadi itu bisa aja dibaca jahanam, bisa dibaca jahim, tergantung. Nah, ternyata setelah saya teliti, memang itu bedanya di huruf H dan Nun itu bang. Huruf H dengan H. Nah, ternyata setelah saya teliti, oh, jadi kalau hurufnya jahanam, dia pakai Nun. Nah, kalau hurufnya jahim, dia pakai iya. Oh, ternyata kalau tanda bacanya ditaruh titik di atas, dia jadi jahanam. Kalau ditaruh tanda baca di bawah, titik 2, jadi jahim. Oh, berarti ada kemungkinan besar karena orang Arab ini bukan karena orang Arab waktu terjadi rekonstruksi penulisan Al-Quran itu orang Arab tahu ini bukan bahasa Arab ini. Bunyinya ini bagaimana? Bacaannya gimana ini? Jahanam atau jahim? Nah, sehingga muncul 2 kali ada jahanam, ada jahim. Itu hasil daripada penelitian saya, bang. Nah, tapi orang Islam seperti biasa, oh kalau jahanam ini, kalau jahim ini. Tapi menurut saya itu asumsi liar. Aslinya kalau menurut saya itu cuman kesalahan pembubuhan harokat saja. Begitu. Jadi makanya Bang Sedi, Bang Edi ya. Jadi Al-Quran itu, kitab tadi, sebenarnya ada 2. Makanya kalau saya kan dari Sumatera Barat nih Mas Edi, Bang Edi. Saya dari Sumatera Barat, makanya kalau di Sumatera Barat ada namanya di situ apa namanya, sarak bersandikan kitabullah, kitabullah bersandikan sarak namanya. Nah, jadi makanya kalau kita kaji secara buku atau kitab Al-Quran itu ada 2. Ada namanya yang tersurat, ada yang namanya tersirat. Di sewaktu Nabi Muhammad belum ada Al-Quran, Mas Edi. Nah, itu dia, bang. Membaca kitab. Betul. Di Tetapi sewaktu wahyu turun, tunggu Bang Sedi. Ya, Di silakan, sewaktu wahyu turun, diperintahkan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad bacalah kitabmu. Bukan buku Al-Quran yang ada sekarang. Bacalah kitabmu. Di mana ada buku di sewaktu zamannya Nabi Muhammad? Oke. Sebenarnya kitab itu, ini ialah yang disebut dengan tasirat, tersirat, bukan tersurat. Makanya ada pertanyaan saya kepada Mas Edis. Apa beda Yesus dengan ini Mas Edi? Apa namanya? Roh Kudus. Kalau Yesus itu pribadi yang datang sebagai manusia, bang. Jadi dia memiliki daging, memiliki darah, daging, dan tulang seperti kita. Kalau Roh Kudus itu dia ruah. Dia tidak berbentuk daging dan tulang seperti itu. Berbentuk manusia. Itu bedanya, bang. Tapi kembali Tapi lagi ke ini sini yang tadi, bang ya. Oke, Ya. silakan. Mungkin ada yang mau tadi, silakan. Jadi Mas Edi tentang itu tadi Roh Kudus dengan Yesus ada 2 bagian. Kalau secara hakikat bagi saya Mas Edi itu cuma 1 bagian. Contoh salah satu, salib
Alif lam lam ha. Itu simbol, Mas Edi. Ini yang diperdebatkan, yang dipertengkarkan menjadi hujatan. Oke, Simbol. tapi yang saya maksudkan begini, Bang. Yang saya maksudkan tuh begini. Gini, ini poin-poin saya begini. Pertama-tama, Anda mengatakan tadi bahwa ketika Muhammad hidup, apakah apakah sudah ada kitab Al-Qur'an, kan begitu? Nah, kita Tunggu sebenarnya bentar, bisa Mas gimana? Edis. Muhammad dengan Nabi Muhammad beda loh. Oke lah, Nabi Muhammad lah, yang saya maksud Nabi Muhammad. Oke. Makasih Mimosa. Gini, Nabi Muhammad pernah diriwayatkan ketika dia hendak meninggal, dia itu ingin menuliskan sesuatu. Anda tahu itu? Pernah dengar itu? Nah, tetapi akhirnya apakah terjadi penulisan itu? Atau saya bacakan saja lah. Nampaknya Anda kurang familiar. Nih, saya bacakan riwayatnya ya, mengenai sebenarnya apakah umat Islam itu harus percaya kepada hadis? Apakah kitab Quran itu sudah ada? Apakah nanti umat Islam akan tersesat karena Muhammad tidak sempat menulisnya? Makanya Bang, kacau Bang. Ketika saya pelajari agama Islam Bang, makin kacau apa yang sebenarnya terjadi. Nih Bang ya, saya baca riwayatnya. Karena Anda tadi mengatakan tidak ada Al-Quran, tidak ada kitab Al-Quran. Perhatikan. Dari Ibnu Abbas, ini hadisnya Bang ya. Ini hadisnya panjang, silakan Anda teliti. Di dalam Sahih Muslim, banyak ini Bang hadisnya. Sahih Muslim 1637, catat hadisnya. Saya bacakan ya Bang ya. Nih, panjang ini hadis. Dari Ibnu Abbas yang berkata, ketika ajal Rasulullah SAW sudah hampir tiba, dan di dalam rumah beliau ada beberapa orang. Di antara mereka adalah Umar bin Khattab. Nabi SAW bersabda, nih, ini poin penting Bang. Berikan kepadaku, aku akan menuliskan untuk kalian wasiat, agar kalian tidak sesat setelahnya. Kemudian Umar berkata, nih, inilah Umar Bang. Makanya saya bilang, Umar ini apakah dia seorang penyusup? Perhatikan. Kemudian Umar berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW dikuasai sakitnya. Dan di sisi kalian ada Al-Quran. Nah, udah ada Al-Quran di sini Bang. Nih, di sisi kalian ada Al-Quran. Cukuplah, perhatikan. Cukuplah untuk kita kitabullah. Kata Umar bin Khattab. Tapi kalau kata Muslim, tidak cukup Al-Quran saja. Sesat, harus percaya kitab hadis. Makanya bertentangan semua Bang. Bertentangan semua. Perhatikan. Kemudian Umar berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW dikuasai sakitnya. Dan di sisi kalian ada Al-Quran. Cukuplah untuk kita kitabullah. Kemudian orang-orang di dalam rumah berselisih pendapat. Nah, udah dari awal Bang, tukang berselisih pendapat. Sebagian dari mereka berkata, berikan apa yang dipinta Nabi. Ya, agar beliau menuliskan bagi kamu sesuatu yang menghindarkan kamu dari kesesatan. Sebagian lainnya mengatakan sama seperti ucapan Umar. Dan ketika keributan dan pertengkaran makin bertambah di hadapan Nabi, beliau berkata, menyingkirlah kalian, diusir sama Nabi. Ubaidillah berkata, Ibnu Abbas selalu berkata, musibah, perhatikan, musibah yang sebenar-benarnya musibah adalah penghalangan antara Rasulullah SAW dan penulisan wasiat untuk mereka disebabkan keributan dan perselisihan mereka. Jadi sampai sekarang nggak ada yang tahu itu Bang, apa wasiat itu. Nah, menurut Nabi, karena wasiat itu tidak jadi ditulis, maka sebenarnya umat muslim itu sudah berada dalam kesesatan Bang. Nih, berikan padaku, aku akan menuliskan suatu kalian wasiat agar kalian tidak sesat setelahnya. Nah, menurut Abang nih, saya tanya sama Abang jujur. Kalau ini tidak ditulis, menurut Muhammad, umat muslim akan sesat nggak?
Ada yang tersesat, ada juga yang enggak itu Mas Edis. Bukan, maksudnya menurut sang nabi sendiri. Dia bilang begini, berikan kepadaku, aku akan menuliskan untuk kalian wasiat agar kalian tidak sesat setelahnya. Berarti kan tujuan ditulisnya wasiat biar tidak sesat, betul? Katanya di situ kan Nabi Muhammad nggak pandai nulis Mas Edis, dia nggak pandai baca. Nggak pakai nulis, nggak pakai baca, tambah bingung lagi. Iya. Ya kan, jadi makanya nih Itulah kita kalau baca kita- riwayat lain nih. Bukan cuma 1-2 bang, ada banyak riwayat lain lagi bang. Nih bang. Saya tanya gini Mas Edis, Al-Quran ini dibukukan kapan Mas Edis? Al-Quran dibukukan menurut saya ya, kalau menurut kajian saya berangkat dari surat Al-Isra ayat yang pertama. Menurut saya kayaknya mungkin bisa jadi antara 200 tahun setelah Muhammad meninggal bang. Itu adanya sholat kali Mas Edis. Karena kalau kita baca dari Kalau surat Al-Quran Al-Isra, 24 ya. kalau kita baca surat Al-Isra ayat yang pertama bang, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan dari hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sementara Masjidil Aqsa tidak pernah ada di zaman Muhammad bang. Makanya kemungkinan Al-Quran itu dibuat setelah pembangunan Masjidil Aqsa. Seperti itu. Nah makanya bang saya bilang sebenarnya yang mau saya sampaikan itu apa? Yang mau saya sampaikan bang, kalau kita hanya berharap atau merujuk kepada Al-Quran, nanti kita akan bingung. Intinya begini saja bang, di dalam Al-Quran itu kan sudah tertulis bahwasanya di dalam kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil, terdapat petunjuk dan cahaya. Ya sudah, kita Bahkan- beriman kepada Taurat dan Injil saja, udah beres bang. Ada dalilnya di situ Mas Edis. Saya lihat di dalam Al-Quran. Tidak salah di surat Al-Baqarah ya Mas Edis. Ini nggak salah ya. Di situ ada petunjuk. Kalau engkau pingin jadi orang beriman, pelajarilah di situ Injil dan Taurat. Ya itu sudah. Sudah bang. Jadi sekarang bang, Bagi yang saya, harus Mas Edis, ya. makanya gini bang. Menjadi suatu perdebatan. Ya, kenapa Itu wajib. sekarang umat Muslim pada anti Taurat, anti Injil? Karena yang didengerin Itu yang bagi ustadz-ustadznya agamanya dangkal, Mas bang. Edis. Kalau bagi saya Mas Edis, contoh Mas Edis ya, ini contoh. Hmm. Kalau di daerah Jawa air namanya apa Mas Edis? Banyu ya. Ya. Kalau di Padang itu namanya air ya. Hmm. Kalau di Inggris namanya water ya. Hmm. Hmm. Dia air juga Mas Edis. Ya, Cuman tetapi berbeda nama. iya, masalahnya begini bang. Al-Quran kan sudah mengatakan bahwasanya di dalam Taurat dan Injil terdapat petunjuk dan cahaya. Udah itu aja bang. Beriman kepada Taurat dan Injil. Jangan beriman kepada kitab-kitab yang nggak tahu dari mana.